Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya semua? Senang bertemu dengan saudara-saudari sekalian pada malam hari ini. Bersyukur pada malam hari ini kita kembali boleh beribadah bersama untuk memuji memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama sebagai saudara seiman, sebagai anak-anak-Mu, untuk kami boleh bernyanyi, untuk kami boleh memuji memuliakan Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu dan juga merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kiranya kami pun boleh beribadah dengan baik, kami boleh terus merasakan Tuhan dalam hidup kami. Tolong pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur jika pada saat ini kita masih boleh bersama-sama berkumpul sebagai saudara seiman, saudara yang saling mengasihi, saudara yang saling menjaga satu dengan yang lain. Sama seperti yang Kristus ajarkan bagi kita, yaitu hiduplah saling mengasihi, hiduplah untuk saling menegur satu dengan yang lain. Dan juga seperti lagu yang akan kita nyanyikan pada malam hari ini tentang saling jaga, di mana kita di situ diingatkan sebagai saudara seiman, kita harus saling menjaga satu dengan yang lain agar komunitas kita tidak hilang begitu saja, agar kita sebagai saudara seiman di dalam Kristus, kita boleh saling kuat dan juga kita boleh saling bergandengan tangan untuk berjalan di dalam Kristus. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini, Saling Jaga. Telah beri kasih untuk berbagi. Di sini kita berdiri jadi kawan sejati. Bila kau susah, aku tak suka. Bila kau jatuh, aku tarikmu. Bila kau berbuat yang tidak benar, aku takkan tinggal diam. Kita akan saling jaga seperti kawanan yang tak terpecah, diikat oleh kasihnya. Kita jadi lebih baik karena kau aku lebih berharga. Hidup dalam anugerahnya yang telah satukan kita. Di hati Tuhan telah beri kasih untuk berbagi. Di sini kita berdiri jadi kawan sejati. Bila kau susah, aku tak suka. Bila kau jatuh, aku tarikmu. Bila kau berbuat yang tidak benar, aku takkan tinggal diam. Kita akan saling jaga seperti kawanan yang tak terpecah, diikat oleh kasihnya. Kita
Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur jika kita masih boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain bersama dengan saudara-saudari seiman kita, bersama dengan satu keluarga Allah di dunia ini. Kita boleh saling mengasihi, kita boleh saling berbagi, dan kita juga boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya saling menjaga satu dengan yang lain, tetapi di dalam kasih kita juga diajarkan bagaimana kasih itu harus sabar, bagaimana kasih itu harus saling memaafkan, kasih itu harus saling membangun satu dengan yang lain. Kasih juga mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita bersikap dengan lembut satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kembali saya ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada
batasnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua tundukkan kepala kita dan kita kembali berdoa. Mari berdoa. Tuhan, bersyukur kami boleh memuji Engkau, dan juga bersyukur juga Tuhan pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kiranya setiap firman yang boleh kami dengar, kami boleh mengerti juga Tuhan. Pimpin sertai juga hamba-Mu Tuhan di tengah-tengah keterbatasannya, di tengah kelemahannya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mampukan hamba-Mu ini untuk boleh memberitakan firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami dengar, untuk kami pelajari pada malam hari ini Tuhan. Dan biarlah firman ini tidaklah menjadi firman yang lalu begitu saja, bukanlah firman juga yang hanya sekedar kami dengar, tapi biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan ingat-ingatan bagi kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya untuk kita sekarang sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 18, ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang yang namanya menegur itu adalah hal yang gampang-gampang susah untuk dilakukan oleh seseorang. Ada orang yang menegur orang lain itu dapat berdampak dengan positif bagi orang yang ditegurnya. Tapi ada juga ketika kita menegur orang lain justru membawa dampak yang kurang baik. Seperti bunuh diri, tidak percaya diri, menjauh dari masyarakat, dan lain-lain. Ini semua karena tidak semua orang dapat memahami bagaimana dirinya harus menegur orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat dengan satu kisah ketika saya masih bekerja. Bagaimana kedua hal ini terjadi? Ketika ada atasan yang menegur dengan kasih, maka orang yang ditegurnya, bawahannya itu, dia mau mendengarkannya dengan baik. Saya merasakan hal itu sendiri ketika saya ditegur oleh atasan saya. Ketika itu saya belum bisa memahami dengan betul pekerjaan saya. Saya masih salah-salah, saya masih kurang bisa menguasainya. Tetapi saya bersyukur di situ, saya menemukan adanya atasan saya yang menegur saya dengan kasih. Tidak hanya menegur dengan suatu kesalahan yang saya lakukan, tetapi juga di dalamnya saya juga diajarin bagaimana saya melakukan pekerjaan itu menjadi lebih baik lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga yang mana orang tersebut juga menegur dengan cara marah-marah. Di dalam pekerjaan, seorang atasan, seorang teman bisa saja menegur dengan kasih ataupun dengan sikap marah-marah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang pria yang berinisial AY melakukan tindakan pembunuhan kepada seorang pria yang bernama Muhammad Yunus di kawasan Kelurahan Bintara, Bekasi Barat. Yunus ini merupakan kakak ipar dari pacar AY. Sumber yang saya temukan ini adalah dari media koran Merdeka. Diketahui pada saat itu AY sedang ke rumah pacarnya dan di situ ada kakak iparnya yang bernama Muhammad Yunus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam rumah itu tidak hanya Yunus ataupun istrinya, tetapi kala itu ada bayi yang ada di rumah itu. Kemudian AY pun berada di dalam ruangan itu dan merokok. Kemudian Yunus
memperingatkan, memberikan teguran kepada Aye untuk jangan merokok di dalam ruangan. Tetapi teguran itu tidak diindahkan oleh Aye. Dia justru tidak terima dengan teguran itu dan menimbulkan percekcokan dengan Yunus, kakak ipar dari pacar Aye tersebut. Percekcokan ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Suatu saat ketika Aye datang lagi ke rumah pacarnya ini, dia juga menemukan adanya senjata tajam, yaitu celurit. Dan juga akhirnya ketika terjadi pertengkaran, keluarga daripada pacarnya ini tidak berani melerai tentang pertengkaran ini. Karena apa? Mereka takut dengan Aye. Dan tragisnya lagi, ketika Aye datang lagi ke rumah pacarnya ini dan membawa celurit, akhirnya Yunus pun dicelurit. Muhammad Yunus ini mati di tangan Aye hanya karena sebuah teguran. Kita tidak tahu teguran seperti apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Muhammad Yunus ini. Tetapi pada akhirnya kita melihat bagaimana seorang Aye ini tidak terima akan teguran itu dan berdampak pembunuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya sekedar dampak daripada teguran ini, tetapi kita juga bisa melihat bahwa bukan hanya tentang bagaimana kita menegur seseorang ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat hal-hal yang kurang berkenan, tetapi teguran juga seringkali merupakan sesuatu hal yang tidak semua orang ini sukai. Ada orang yang tidak suka untuk ditegur dalam hidupnya, tapi ada juga orang yang bisa dan mau menerima teguran dari orang lain tersebut. Orang ini sadar bahwa kadangkala dia tidak bisa melihat akan kesalahan dirinya sendiri. Makanya dia membutuhkan akan penilaian dari orang lain untuk dia bisa memahami bagaimana dirinya. Dan dia menerima akan hal tersebut. Kedua hal ini adalah hal yang normal yang terjadi pada diri manusia di dunia ini, bukan? Tetapi semua itu terjadi bukan hanya terjadi begitu saja. Seperti yang kita tahu bahwa semuanya itu pasti ada yang melatar belakanginya. Ada latar belakang kenapa seseorang suka atau mau menerima teguran dari orang lain. Tapi ada juga mengapa seseorang tidak suka untuk ditegur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan-alasan ini kita bisa lihat juga. Terkadang seseorang yang tidak mau menerima teguran itu karena orang tersebut tergolong dengan orang yang keras kepala, sehingga ia pun sulit untuk menerima teguran dari orang lain. Atau kita juga bisa melihat bahwa cara orang itu menegur dirinya itu juga salah. Entah dengan marah-marah, entah dengan perkataan yang kasar, entah dengan sikap yang begitu dengki, iri, atau sikap-sikap yang lain. Kemudian kita juga melihat, kadang juga seseorang menegur itu tidak bisa melihat situasi dan kondisi, kapan dia menegur, di mana dia menegur orang tersebut. Dia langsung aja mengungkapkan, mungkin di depan publik, padahal belum tentu orang yang ditegur itu suka ketika ditegur di depan banyak orang. Atau terkadang kita tidak bisa menempatkan diri kita ketika kita menegur orang lain. Alasan ini tidak hanya terjadi pada orang kecil saja, tidak hanya terjadi pada anak kecil, tetapi juga terjadi pada orang yang dewasa. Mungkin ada di antara kita termasuk orang yang seperti ini, orang yang menerima teguran atau orang yang sulit untuk menerima teguran dari orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang mahasiswi yang kita sebut namanya adalah Tere. Dia kuliah di Jakarta juga. Tetapi di dalam perkuliahannya, dia mengalami yang namanya teguran dari teman-temannya. Teman yang mana dia rasa bahwa orang ini akan mengasihi dia, orang ini akan menegur dia ketika dia bersalah.
Memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian, Tere mengalami teguran dari temannya ini. Tetapi cara yang dilakukan oleh teman-temannya ini salah. Kenapa saya bilang salah? Karena jika kita lihat, mereka menegur bukan mendatangi Tere secara langsung. Menegur, berbicara empat mata. Seperti yang Matius katakan, bahwa tegurlah empat mata di hadapanmu, tetapi justru melalui teman-temannya, Tere ini mengalami teguran. Teman-temannya ini menyampaikan ke sahabat-sahabatnya, tolong tegur dia. Tetapi teman-temannya ini terkadang tidak memberikan alasan yang tepat kenapa Tere harus ditegur. Dan pada akhirnya memang dampak daripada teguran ini tidak membuat Tere menjadi orang yang membunuh, orang yang bunuh diri. Tetapi dia justru merasa sedih. Dia merasa bahwa inikah teguran seorang teman yang katanya mengasihi dia. Inikah teguran seorang teman yang katanya peduli pada dia. Peduli sama orang-orang sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan ini justru membuat Tere menjadi orang yang tidak meresponi dengan baik. Dia justru kehilangan rasa hormat kepada teman-temannya. Apa yang dialami oleh Tere ini juga menjadi ingat-ingatan bagi kita. Terkadang ketika kita mau menegur, tegurlah orang itu secara pribadi. Seperti yang dikatakan tadi bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Yang artinya bahwa kita datangi orang tersebut, kita katakan, kita ajak bicara orang tersebut. Bahkan kita sampaikan apa yang menjadi kesalahan dari orang tersebut dan bagaimana orang tersebut harus berbuat yang lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius dalam hal ini mengingatkan kepada setiap kita tentang bagaimana seharusnya kita memberikan teguran untuk orang lain. Matius 18 ayat 15 yang sudah kita baca tadi mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ada satu sikap awal yang harus diambil oleh seseorang ketika dia menegur orang lain. Memberikan teguran itu tidak selalu harus melalui orang lain atau bersama dengan banyak orang di depan publik, maupun juga harus dengan orang lain dan mengepung orang yang ditegur tersebut. Di sini dikatakan di bawah empat mata. Sekali lagi dikatakan bahwa tegurlah dia di bawah empat mata. Kita bisa belajar untuk bagaimana kita berani menyampaikan, berbicara kepada orang yang salah itu. Apa yang tidak baik yang dia lakukan. Sehingga hal ini juga menunjukkan bahwa kita peduli sama orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini saya ingin menyampaikan 3 poin bagaimana kita menegur seseorang. Poin yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa di dalam sebuah teguran perlu adanya kasih. Kasih yang mana ini menunjukkan bahwa kita peduli sama orang tersebut. Kita menegur bukan hanya sekedar menegur. Kita menegur bukan hanya sekedar mengatakan kesalahan dari orang tersebut. Tetapi kita juga ingin orang tersebut menjadi lebih baik lagi. Kita peduli sama orang tersebut. Oleh karena itu perlu adanya kasih. Dengan kasih kita juga bisa memberikan perhatian kepada orang tersebut. Bahkan orang yang menerimanya saya yakin juga dia akan merasa senang. Karena kita mengasihi dia dan dia merasakan kasih itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini di dalam Amsal 27 ayat 5 sampai 6
dikatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dari sini kita bisa belajar. Terkadang memang seorang kawan itu memukul kita, menegur kita dengan keras. Terkadang kita melihat seseorang menegur begitu keras pada kita, begitu tegas pada kita. Tetapi, apakah benar hal tersebut semata-mata karena dia membenci kita? Apakah betul orang yang melakukan hal itu pasti orang yang tidak suka sama kita? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, adanya kasih. Di sini dikatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita bisa mengungkapkan kasih kita dengan cara kita menegur, dengan cara kita memberitahu, dan kita peduli sama mereka. Saya teringat ketika saya kecil, saya memiliki bukan hanya seorang tapi sekelompok teman-teman dekat. Memang di situ saya perempuan sendiri, yang lainnya adalah cowok-cowok. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, umur kita tidaklah sama. Saya tergolong adalah orang yang paling muda di situ. Perempuan sendiri dan paling muda sendiri. Perbedaan umur kita ada yang 3 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun. Mereka lebih tua daripada saya. Seiring berjalannya waktu, kami bertumbuh. Semakin dewasa, kami semakin mengerti akan kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika itu saya ingat bagaimana setiap orang ini, memang tipe kami adalah tipe orang yang tidak menunjukkan kepedulian kami dengan cara yang responsif. Kami cenderung orang yang cuek satu dengan yang lain. Tetapi saya merasakan bahwa suatu saat ketika saya berbuat salah, saya didatangi oleh teman saya ini. Meskipun kami sedang berkumpul, tetapi teman saya ini mendekati saya. Teman ini berbicara pelan-pelan sama saya. Dia bilang bahwa saya sudah melakukan kesalahan. Kesalahan yang kelihatannya sepele, tetapi jika itu saya lakukan terus-menerus, akan berdampak untuk masa depan saya. Akan berdampak untuk bagaimana saya bersikap nantinya. Oleh karena itu, teman saya ketika itu memberitahu saya, dan kemudian tidak hanya memberitahu, tetapi ada kasih yang ia tunjukkan kepada saya. Kasih itulah yang mengingatkan saya bahwa ternyata dia peduli, tidak hanya sekedar menegur. Begitu juga beberapa teman yang lain. Mereka menegur saya dengan kasih. Nah, kemudian nasihat yang diberikan oleh oleh Matius ini bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana kita menegur empat mata, bagaimana kita menegur dengan nantinya memberikan beberapa orang untuk menjadi saksinya. Tetapi di poin yang kedua dikatakan di dalam Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, di poin yang kedua ini kita belajar tentang adanya pengampunan. Yang pertama kita belajar akan kasih, yang kedua kita belajar adanya pengampunan. Pengampunan ini perlu kita miliki ketika kita menegur seseorang. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita menegur seseorang, pasti dan biasanya karena dia berbuat sesuatu hal yang tidak pada jalurnya, berbuat sesuatu hal yang salah, entah kepada kita, entah kepada orang-orang sekitarnya, entah kepada keluarganya, entah kepada siapapun. Nah,
Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada kita seseorang berbuat salah dan kita menegurnya, kemudian dia menyesal, Lukas mengatakan bahwa ampunilah dia. Ketika kita mengasihi seseorang, kita pasti akan mengampuni dia. Ketika seseorang merasakan adanya kasih, ketika seseorang merasakan adanya pengampunan yang dia terima, maka percayalah bahwa orang tersebut pasti akan mendengarkan teguran kita. Orang tersebut menyadari bahwa dia salah dan dia mau melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian juga yang ketiga adalah kita perlu berhikmat di dalam kita menegur. Kolose 3 ayat 16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita tahu bahwa ketika kita tidak memiliki hikmatnya daripada Kristus di dalam hidup kita, di dalam perkataan kita, di dalam cara berpikir kita, di dalam tingkah laku kita, apa yang akan terjadi ketika kita menegur orang lain? Perkataan yang muncul dari mulut kita bukanlah perkataan yang akhirnya menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Ketika kita tidak memiliki hikmat yang daripada Kristus, bukan saja perkataan yang tidak menjadi berkat, tetapi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita tidak akan bisa mengenalkan Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Tanpa hikmat itu, yang ada adalah perkataan sia-sia. Perkataan yang justru hanya sekedar memberikan teguran. Ketika kita tidak memiliki hikmat, mungkin yang keluar dari diri kita adalah judgmental. Kita menghakimi orang tersebut, bukan menegur. Yang awalnya harusnya menegur, akhirnya melenceng menjadi menghakimi, judgmental. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat kemudian di dalam Matius 18 tadi, di dalam ayatnya yang ke 19, kita katakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berkumpul, Kristus ada di tengah-tengah kita. Nasihat ini juga menunjukkan bahwa kita perlu hikmat ketika kita berkumpul sebagai saudara seiman di dalam nama Kristus. Kiranya kasih Kristus pun nyata dan bukan hanya sekedar teguran, tetapi dikatakan adanya persekutuan. Allah hadir. Ketika Allah hadir, berarti ada kasih yang Ia ajarkan bagi kita. Adanya pengampunan sama seperti Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita belajar bagaimana sikap kita ketika kita mengampuni orang lain. Sikap kita bagaimana ketika kita menegur orang lain. Menegur memang hal yang mudah, tetapi juga hal yang susah untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sikap kita
ketika kita menegur orang lain? Adakah kasih yang kita tunjukkan bagi orang lain? Adakah pengampunan yang kita berikan ketika orang lain itu menyesal? Adakah hikmat dari perkataan kita yang kita tunjukkan, kita berikan ketika kita menegur orang lain? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat bagaimana teman saya ketika itu dia berbuat salah. Teman kuliah saya di ekonomi dulu. Kami satu gerombolan, kami satu kelompok, satu geng. Ada cowok, ada cewek. Ketika itu dia berbuat salah, tanpa kita tahu apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian akhirnya terjadilah pertengkaran di antara kami. Dan ketika itu salah satu di antara kita mendatangi dia. Dan pertengkaran ini kita nggak tahu apa yang menyebabkan dia marah sama kami. Kemudian satu orang berbicara, tetapi yang ada dia menolak. Kemudian dia memanggil teman-teman yang lain dan menolak lagi. Dia mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, tidak ada suatu alasan yang jelas yang dia berikan bagi kami. Kemudian suatu saat ketika dia marah, saya mencoba untuk mendatangi dia lagi. Dengan kasih, saya mendatangi dia. Dengan berdoa, saya ingin hubungan kami menjadi hubungan yang kembali erat. Hubungan yang tidak hanya sekedar teman, sahabat, tetapi kembali kami merasakan adanya keluarga di dalamnya. Kemudian saya berbicara dengan dia. Saya menanyakan, kenapa kamu seperti itu? Apa yang buat kamu marah sama kita? Akhirnya saya mendengarkan dia dan saya mengatakan bahwa kamu jangan berbuat seperti itu. Karena kamu coba sampaikan alasanmu itu ke teman-teman. Kami nggak ada yang tahu apa yang membuat kamu tidak suka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata usut punya usut. Itu tuh hanya sekedar salah paham. Jadi ketika itu saya nyebrang bersama dengan dia di Ganjuran. Di Ganjuran saya nyebrang, saya sudah ngajak dia dan toh dia juga ada teman-teman yang lain gitu. Saya nyebrang, terus kemudian juga akhirnya dia marah sama semua teman-teman. Saya menyampaikan bahwa kan ya udah nyebrang cuma sedikit dan rame, nggak mungkin kita sama-sama jalan sempit juga. Dan akhirnya dengan kasih saya juga mengampuni dia. Saya mengampuni dia, saya mengasihi dia, saya tetap merangkul dia. Dan akhirnya dia mau menyampaikan kepada teman-teman yang lain apa yang menjadi alasan dia marah. Dan saya bersyukur di tengah-tengah pertemanan kami, persahabatan kami yang rata-rata adalah cowok-cowok, di situ ada kasih. Kami mengampuni, kami mengasihi. Dan bahkan ketika kami menyampaikan hal-hal yang apa yang menjadi tidak suka dari kami, hal-hal yang membuat kami tidak tahu, kami menyampaikannya dengan hikmat. Kami berpikir, kami berdoa, apa yang harus kami katakan. Dan benar Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan kami kembali erat. Kami kembali seperti saudara, satu dengan yang lain yang saling mengasihi, sama seperti dulu.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hal ini kita bisa belajar bahwa ketika kita menegur seseorang, kita perlu dengan kasih. Karena tanpa kasih, perkataan kita adalah sia-sia. Tanpa kasih, apa yang kita lakukan adalah sia-sia. Dan terutama kita melibatkan Kristus dalam hidup kita. Kita melibatkan Kristus ketika kita menegur seseorang. Biarlah firman pada malam hari ini mengingatkan kita untuk bagaimana kita menegur. Kita harus mengenali orang tersebut, kita harus melihat kondisinya, kita harus memiliki kasih, pengampunan, dan hikmat di dalam kita berbicara. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami sama-sama baca dan pelajari pada malam hari ini Tuhan. Bersyukur kami boleh belajar untuk bagaimana kami menegur satu dengan yang lain. Menegur tidak hanya sekedar mengeluarkan kata-kata, tetapi ada kasih di dalamnya. Tuhan, ajar setiap kami untuk kami pun melakukan hal tersebut Tuhan. Menegur dengan kasih. Merangkul kembali setiap orang yang kami tegur. Dan kami menyadari tujuan kami menegur orang tersebut. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini melalui YouTube Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang merancangkan segala sesuatunya yang terbaik bagi kami, bukan rancangan kecelakaan yang ada padamu. Kami rindu Tuhan, Tuhan yang menilik kami, setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, setiap pergumulan mereka, setiap hal-hal yang tidak bisa mereka katakan kepada teman-teman mereka, kepada keluarga mereka, bahkan mereka tidak bisa berkata-kata, berdoa, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan Allah yang sama, yang hidup, yang akan menjamah mereka. Berdoa juga Tuhan untuk kondisi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami rindu dari jajaran pemerintah paling atas, Pak Presiden, sampai kami masyarakat paling bawah Tuhan. Kami boleh saling bekerja sama, bergandengan tangan untuk kami menjaga keamanan di Indonesia ini, untuk kami bersama-sama boleh bertumbuh untuk menjadi Indonesia yang semakin baik Tuhan. Tolong untuk pemerintah juga Tuhan, untuk boleh bersama-sama mereka memikirkan kepentingan daripada rakyat Indonesia ini Tuhan, dan bukan hanya kepentingan bagi mereka sendiri. Mereka boleh memikirkan bagaimana memperbaiki sistem yang ada di Indonesia ini yang seringkali merugikan orang-orang yang di bawah dan menguntungkan orang-orang yang berduit. Tuhan, kami serahkan juga untuk anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk boleh saling mendoakan, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kami bersatu hati Tuhan, untuk kami memberitakan firman-Mu, untuk kami boleh bersama-sama memikul salib, dan kami terus berjalan di dalam Kristus. Tolong sertai kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
kasih untuk berbagi. Di sini kita berdiri jadi kawan sejati. Bila kau susah, aku tak suka. Bila kau jatuh, aku tarikmu. Bila kau berbuat yang tidak benar, aku takkan tinggal diam. Kita akan saling jaga seperti kawanan yang tak terpecah, diikat oleh kasihnya. Kita jadi lebih baik karena kau aku lebih berharga. Hidup dalam anugerahnya yang telah satukan kita. Di hati Tuhan telah beri kasih untuk berbagi. Di sini kita berdiri jadi kawan sejati. Bila kau susah, aku tak suka. Bila kau jatuh, aku tarikmu.